Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang persamaan kuadrat. Jadi standar kompetensi materi kita itu memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi persamaan kuadrat serta pertidaksamaan kuadrat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan jika diberikan persamaan kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisien. Yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus dalam kurung ABC jika diberikan persamaan kuadrat dikerjakan dengan teliti. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kontekstual dan dikerjakan secara teliti. Kemudian kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Di sini ada pengertiannya. Persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2, di mana bentuk umumnya itu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. A, B, dan C adalah bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Dengan X merupakan variabel A, dan kemudian B yaitu koefisiennya, dan C adalah konstanta. Selanjutnya, yaitu ada menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, pemfaktoran. Memfaktorkan adalah suatu metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Mengubah bentuk persamaan menjadi bentuk perkalian dengan bentuk dalam kurung X tambah P dikali dalam kurung X tambah Q sama dengan 0. Di mana X sama dengan min P dan X sama dengan min Q. Min P ini dari X tambah P sama dengan 0, kemudian X sama dengan, dia akan pindah ruas. Jadi sama dengan min P, begitupun yang Q ini. Kemudian kita lihat contohnya, X kuadrat ditambah 10X tambah 21 sama dengan 0. Penyelesaiannya, faktor dari X kuadrat itu adalah X dikali X, makanya pangkat X pangkat 2. Kemudian faktor dari 21, itu jumlahnya 10, adalah 7 dan 3, di mana 7 kali 3 itu kan 21. Berarti, kalau kita ikuti dari rumus, dalam kurung X tambah 7 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian X tambah 7 sama dengan 0, dapat hasilnya X sama dengan min 7. Kemudian X tambah 3 sama dengan 0, dapatlah hasilnya X sama dengan min 3. Kemudian jadi himpunan penyelesaiannya min 7, min 3. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kemudian yang B, melengkapi kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Penyelesaian dengan melengkapi kuadrat atau dalam kurung bentuk kuadrat dilakukan dengan cara mengubah bentuk ax kuadrat ditambah bx sama dengan c ke bentuk dalam kurung x tambah p pangkat 2 sama dengan q dengan cara yang pertama itu koefisien akar persamaan kuadrat harus sama dengan 1. Yang kedua, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Yang ketiga, ruas kanan dan ruas kiri ditambah 1/2 dalam kurung pangkat 2. Nah, ini contohnya. X kuadrat ditambah 6X tambah 2 sama dengan 0. Dengan melengkapi kuadrat sempurna, penyelesaiannya itu, kita masukkan dia di dalam rumus, dapatlah hasilnya 3 pangkat 2. Kemudian, X kuadrat ditambah 6X sama dengan min 2. Karena ini dipindah ruaskan, jadi ini min 2. Kemudian X kuadrat ditambah 6X, masukkan lagi yang nilai ini ke sini, maka sama dengan min 2 ditambah 3 pangkat 2.
Jadi kemudian X tambah 3 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 7. Jadi kita ambil ada minnya, ada juga positifnya. X tambah 3 sama dengan plus min akar 7. Kemudian X sama dengan min 3 plus min akar pangkat 7. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3 ditambah akar 7, min 3 dikurang akar 7. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Kemudian menggunakan rumus ABC. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Jika X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 dan X2-nya sama dengan dalam kurung min B plus min akar dalam kurung BX kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kemudian kita lihat contohnya. Gunakan rumus untuk menentukan akar per akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 6x tambah 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya, A-nya itu 2, kemudian B-nya 6, C-nya 4. X1 dan X2-nya itu dimasukkan di rumus. Jadi kalikan semuanya, baru bagi, baru dapatlah himpunan penyelesaiannya min 1, min 2. Kemudian yang C, jenis dan banyak akar suatu persamaan kuadrat ditentukan oleh diskriminan yang disimbolkan dengan D, di mana D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dengan ketentuan A, bila D kecil 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai akar imajiner atau tidak nyata. Jadi kalau misalnya D-nya kecil 0, dia itu akar imajiner. Kemudian yang B, bila D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai akar-akar sama atau kembar. Yang C, bila D bila D besar 0 dan akar D merupakan kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang berbeda dan rasional. Yang D, bila D besar 0 dan akar D bukan kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang berbeda dan irasional. Materi selanjutnya yaitu jumlah dan hasil kali akar. Di sini ada persamaan, sedangkan hasil kali-kali dapat diperoleh dengan, di sini ada X1 dan X2. Kemudian dalam kurung ini rumusnya, dapatlah hasilnya itu C per A. Kemudian dari penjabaran tersebut, kita bisa dapat dalam penjumlahan akar-akar itu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian dalam perkalian akar-akar X1 kali X2 sama dengan C per A. Mungkin ini materi dari Ibu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, nanti selesai pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan kirim link YouTube di Zoom. Di WA. Nanti Ananda bisa melihat videonya ya. Nanti misalnya kalau ada yang tidak mengerti, kita bisa diskusi lewat WA aja. Mungkin sekian pelajaran hari ini. Baik. Ibu akhiri, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya.